Kembali lagi di channel Ihsan Maulana. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di depan kita salah seorang pemain hebat dari Aceh, kelahiran Biren, istimewanya Jangka, yaitu Zikri Akbar. Saat ini memperkuat Persita Tangerang di Liga 1 Indonesia. Selamat datang, Bang Zikri. Nah, ngobrol-ngobrol nih tentang sepak bola, tentang diaspora anak Aceh di luar. Secara umum bagaimana Bang Zikri melihat diaspora anak Aceh di kasta tinggi sepak bola Indonesia? Kalau untuk 5 tahun ke belakang ini bisa dikatakan grafik anak Aceh di luar meningkat. Karena kalau dilihat dan dikaji dari tahun-tahun sebelumnya, itu banyak anak-anak Aceh yang mungkin punya talent tapi nggak berani mengeksplorkan diri keluar. Tapi 5 tahun ke belakang ini rata-rata dan umumnya udah berani mengeksplor diri mereka masing-masing keluar dan mampu bersaing dengan pemain-pemain yang ada di luar. Nah, ini mungkin juga butuh kiat-kiat tertentu lah, ataupun banyak pemain-pemain kita yang punya talenta tidak tahu bagaimana cara meng-up diri. Itu skemanya apa-apa aja Bang, biar teman-teman tahu itu seperti misalnya trial atau datang sendiri atau bagaimana, kontak-kontak atau bagaimana? Mungkin kalau yang paling utama itu rata-rata yang saya lihat yang harus dimiliki adalah mental. Mental, karena ada beberapa dan sebagian besar sebelum mereka keluar mereka sudah duluan down. Jadi seolah-olah mereka tuh takut bersaing karena mungkin mereka tidak ada kepastian di luar atau apa. Tapi kan yang dibutuhkan adalah mental pertama. Yang penting kita punya pintu untuk masuk, ya kita masuk dulu. Bagaimana di dalam ya nanti itu kan kita bersaing secara sehat. Nah, teman-teman, itulah dimanapun kita berbicara tentang diaspora ataupun pengembaraan seorang pesepak bola itu rata-rata selain soal profesionalisme itu ya soal mental. Tanpa mental semuanya itu teknik, skill dan seterusnya itu tidak akan ada apa-apa. Misal hari ini seorang Zikri kita lihat kan dia juga sudah memulai dari nol. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih. Apa sih momen-momen paling sulit ketika mencari klub selama karir seorang Zikri Akbar? Kalau kesulitan dalam mencari tim rata-rata di seleksi pastinya. Karena kita akan bertemu sosok-sosok pemain yang mungkin senior, yang mungkin punya nama besar, atau mungkin saingan-saingan yang berbeda yang pernah kita ketemu di Aceh atau di lingkungan kita. Nah, kita akan bertemu juga sosok-sosok yang beda di luar Aceh dan kita harus siap dengan itu. Maksudnya harus siap dengan persaingan itu, harus siap dengan adaptasi sama senior-senior yang ada di luar. Itu aja. Tentu Zikri sendiri kan pernah dilatih oleh pelatih asing maupun pelatih lokal, pernah lah. Jadi Zikri sendiri melihat apa sih perbedaan pelatih asing dan pelatih kita, sekalipun memang kita anggaplah semua kualitasnya sama, beda-beda tipis lah. Betul. Apa bedanya? Mungkin kalau dilihat secara keseluruhan, kalau pelatih lokal sama asing itu mungkin di karakter aja. Karakternya mungkin agak sedikit berbeda. Ya mungkin kalau kapasitas dan kualitas bisa dikatakan sama dan bahkan hampir sama dan nggak ada perbedaan. Mungkin di karakter aja mungkin. Karakter asing mungkin agak sedikit disiplin. Kalau orang kita masih ada toleransi. Ya, betul. Berarti teman-teman ya, pelatih asing dan pelatih lokal itu soal pendekatannya saja, tidak jauh berbeda menurut pengakuan pemain kita. Nah, kemudian ini Bang, bagaimana sih awal mula Zikri Akbar itu mungkin dari kecil lah berkecimpung dalam dunia sepak bola? Karena Zikri sendiri kan sebagaimana juga banyak orang tahu atau mungkin banyak yang belum tahu. Kalau orang Aceh mungkin banyak yang tahu bahwa Zikri pernah menimba ilmu si kulit bundar itu ke Paraguay selama kurang lebih 3 tahun ya Bang? 3 tahun. Nah, ini boleh dibagikan kisahnya Bang kepada teman-teman. Dulu waktu kecil, waktu masih duduk di SMP, masih di kelas 1 SMP kalau tidak salah, pertama kali mengikuti Personi.
Pekan olahraga di sini. Ya betul. Antar kabupaten dan kita juara di Biren, terus kita mewakili Kabupaten Biren ke Banda Aceh dan kita juara berapa udah lupa lah. Pokoknya kita pernah mengikuti Personi. Terus dari Personi kita ikut lagi antar pelajar. Antar pelajar itu antar SMA. Antar SMP juga, masih antar SMP. Kita mewakili Biren dan kita bermain di Banda Aceh dan kita meraih juara 2 gitu. Kita final kebetulan dengan tuan rumah yaitu Diklat Banda Aceh. Dan dari Diklat itu ada pemilihan beberapa pemain yang dibawa ke Ambon. Ke Ambon waktu itu. Termasuk Syakir Sulaiman waktu itu, Martonis Jinip, dan ada beberapa pemain lagi yang kelahiran 92. Dan waktu itu kita mengikuti event yang kelahiran 90. Kita bisa dikatakan masih di bawah umur. Di bawah umur. Nah, itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Dari situ mulai tumbuh sebuah cita-cita dari sepak bola. Maksudnya sebuah cita-cita yang serius. Lebih besar, lebih besar. Pernah suatu hari kan di kampung halaman aku tuh banyak pemain-pemain sebelum aku yang menjadi panutan dan pernah berlaga di beberapa event seperti PON, mewakili Indonesia ke Thailand. Nah, pada suatu hari itu aku pernah ngomong sama ibu aku, kapan ya bisa seperti abang ini, bisa naik pesawat terus ke Thailand, ke luar negeri. Mama aku cuma ngomong satu hal, terus berlatih dengan giat, pantang menyerah, suatu saat kamu akan menggapai itu. Tidak lama dari itu kita ikut ke Ambon, terus dari Ambon itu ada pemilihan pemain untuk ke Paraguay. Nah, alhamdulillah perjalanan yang begitu jauh mungkin kalau diceritakan gak cukup waktu ya. Betul. Nah, kita terpilih seleksi ke Paraguay dan kita berangkat tahun 2008. Dan secara spontan aku berpikir semua itu terjadi tanpa kita rencanakan. Mungkin buah dari usaha, giat berlatih, dan itu mungkin semua adalah hasil dari semua itu. Dan di Paraguay juga begitu, panjang perjalanan dan berbagai cerita juga kita lalui di sana, dan itu adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang tak bisa kita beli, tak terlupakan, dan mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang lebih berprinsip untuk ke depan sebagai seorang pemain. Dari Paraguay kembali lagi ke Indonesia tahun 2011, kita membela PSSB Biren waktu itu di divisi utama, dan rata-rata pemain yang di PSSB Biren adalah pemain yang dari Paraguay. Nah, ketika kompetisi berlaga di waktu itu, banyak tim-tim yang bertanya, kok rata-rata pemain PSSB Biren dihuni pemain-pemain muda, dan mereka punya bakat sebenarnya, punya bakat, dan cara mereka bermain pun berbeda dari anak-anak lokal. Nah, dari kompetisi itu pula kita keluar sebagai juara ketiga, kalau nggak salah, posisi ketiga atau keempat. Bisa dikatakan sangat bagus waktu itu, karena kita baru tahun pertama berlaga di kompetisi yang resmi di Indonesia gitu. Nah, dari situ saya kembali dipanggil setelah PSB selesai, saya dipanggil lagi ke Paraguay sama agen saya, dan saya masuk ke tim nasional. Tapi masih usia 20 waktu itu. Masih masuk usia 20. Dan 6 bulan di sana saya merasa bukan nggak betah, cuma mungkin karena kurang teman yang mengerti dan sepaham, sebahasa sama saya. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia 2013, dan saya trial ke Persita waktu itu. Langsung ke Persita. Kebetulan ada abang sepupu juga di Persita, menyuruh saya untuk ke situ untuk trial, dan saya trial. Alhamdulillah pelatihnya suka dan manajemennya suka, dan saya
debut pertama tuh di Persita sebenarnya dari 2013. Dari 2013. Nah sebelumnya kan setelah memperkuat PSSI Biren kan dikontak lagi oleh Iya, agen betul. nasional. Apakah itu sama dengan program yang di Paraguay anak-anak Aceh yang selama 3 tahun di sana itu kan ada bermain di klub-klub tuh. Apakah itu klub yang sama atau pas di tahun ketiga itu di klub apa? Beda. Kebetulan waktu masih dalam program Aceh, saya mengikuti klub Cerro Porteño waktu itu. Cerro Porteño adalah salah satu tim yang mempunyai nama tim terbesar. Kalau di Indonesia bisa dikatakan kayak Persiraja atau Persib. Yang klasiko sama Olimpia. Nah, kalau di Paraguay. Kebetulan waktu saya membela Cerro Porteño, kita kan pernah mengikuti kompetisi usia 20 yang akan berlaga di Libertadores. Kebetulan kita lolos, tapi saya harus kembali lagi ke Aceh karena waktu kita sudah habis, karena kontrak kita cuma 3 tahun dan itu wajib pulang untuk mengabdi ke Aceh. Nah, karena itulah kendalanya dan saya kembali. Saat saya kembali lagi, itu saya bermain untuk klub nasional yang stadionnya itu ada di samping tempat camp, di samping yang klub dulu saya pernah bela. Ya. Dan kita pernah berlaga juga waktu kompetisi itu. Dan saat tim nasional melawan tim Cerro Porteño ini, itu semangat saya luar biasa karena melawan tim yang pernah dulu kan. Iya. Kemudian ini Bung Zikri, seandainya berarti bisa dibilang seandainya program 3 tahun itu tidak berakhir, Zikri sudah berkiprah di Liga Libertadores loh. Enggak, soalnya kalau misalnya yang kontrak 3 tahun tidak selesai, maksudnya belum berakhir ataupun punya dispensasi diizinkan untuk bermain, bisa jadi masih bisa di sana. jadi. Bisa jadi. Iya. Kemudian kan boleh dibilang klub pertama dan cinta pertama Zikri itu adalah Persita Tangerang. Iya. Di saat itu siapa pelatihnya? Saat itu Giman Nurjaman. Tadi Zikri juga menyebutkan abang sepupu ya di sana. Abang sepupu. Nah, maksudnya abang sepupu itu domisili di Tangerang atau bagian dari manajemen Persita? Ini orang-orang jangan salah sangka juga. Iya, benar-benar. Kebetulan dia bekerja sebagai tim medis. Fisioterapi, terus dokter, merangkap lah. Hingga sekarang. Dan sekarang dia mungkin lagi bersama, terakhir kemarin bersama Kalteng Putra, terus sekarang bersama Sleman. Cukup lumayan tim-tim besar. Kan Zikri kan di awal kan Persita. Kemudian kan di Liga 2 2017 atau 2018 saya lupa. Kenapa memilih kembali ke Aceh United saat itu? Padahal kan nama juga lagi naik saat itu. Iya, betul. Jadi setelah 3 tahun di Persita, kan waktu itu Liga berhenti. Nah, saat Liga berhenti ada kompetisi darurat. Maksudnya yang diselenggarakan oleh waktu itu kalau nggak salah Torabika kalau nggak salah. Nah, kebetulan Piala Jenderal Sudirman dulu. Kebetulan saya dihubungi oleh coach Bambang Nurdiansyah untuk membela Persija di Piala Jenderal Sudirman. Tapi cuma bermain untuk kompetisi itu aja. Nah, setelah itu dihubungi oleh Pak Jafri Sastra untuk ke Mitra Kukar. Di Mitra Kukar 2 tahun, dan setelah itu dihubungi oleh Bos M. Dan itu kalau untuk kita anak-anak Paraguay udah kita anggap sebagai kakak sendiri. Karena itu kan merupakan adiknya Irwan Yusuf. Nah, jadi apalagi yang akan kita bela itu adalah klub dari Tanah Rencong. Sebuah kebanggaan juga buat kita. Nah, teman-teman, di sini juga sedikit saya jelaskan program 3 tahun itu merupakan program pasca damai saat itu di Aceh. Kebetulan gubernur pertama pasca damai dan tsunami Aceh itu adalah Irwandi Yusuf yang sekarang sedang ditempa ujian. Programnya adalah membawa anak-anak Aceh menimba ilmu di Paraguay selama 3 tahun. Nah, sedangkan Aceh United ini
di bosnya itu Bang M Zaini, bisa dipanggil Bos M. Iya, Nah, betul. dan kebetulan beliau itu adalah adik kandungnya daripada Ruandi Yusuf saat itu. Betul. Nah, bagaimana kemudian Zikri Akbar melihat pentingnya sport entertain terhadap seorang pemain. Nah, katakanlah kan misal di Aceh nih, kita bilang di Aceh nih tuh ada pemain-pemain muda tuh kadang-kadang belum apa-apa sudah kayak artis tuh rasanya. Tapi di lain sisi juga mereka harus belajar pada tahap ke dunia itu, bagaimana lebih profesional, bagaimana memanage image sedemikian rupa, menjadi panutan, role model, karena implikasinya di kemudian hari juga akan mendatangkan sponsor pribadi. Betul. Apapun mereknya kan, bagaimana Betul. melihat itu, karena banyak orang tidak detail melihat itu. Betul. Kalau dikatakan seberapa pentingnya entertain untuk pemain profesional di atlet sepak bola, itu sangat penting karena kenapa? Itu dua bidang yang saling membutuhkan. Misalnya kalau kita bermain di lapangan terus nggak ada expose dari entertain, ya percuma juga. Mungkin dunia luar kan nggak tahu juga apa yang lagi kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya, mungkin kalau pemain bola nggak ada, entertain kan nggak ada berita juga. Jadi sama-sama membutuhkan. Simbiosis mutualisme. Iya, betul sekali. Dan entertain juga mengajarkan untuk seorang pemain bola itu untuk menjadi pribadi yang berbeda. Maksudnya dari pemain yang belum tergolong profesional sama yang profesional bisa akan berbeda saat dia bertemu dengan yang namanya entertain. Nah, itu makanya entertain itu nggak bisa kita remehkan karena dia berpengaruh besar untuk sepak bola. Betul. Nah, teman-teman, sport entertain di sini tidak berarti dunia malam. Nah, itu secret biar orang-orang ini aja yang tahu gimana kiat-kiat ya. Tapi sport entertain ini lebih melihat bagaimana sepak bola modern itu saling bahu-membahu dengan industri. Jadi semua hal itu harus dipaketkan dengan baik. Misal hal-hal yang paling sederhana, bagaimana memanage Instagram, memanage penampilan dan seterusnya. Dan bagi masyarakat juga harus paham ketika melihat pemain bola itu kenapa mereka penampilan rapi segala macam itu tidak semata-mata mereka itu sok-sokan anggar-anggar, tidak. Tapi itu bagian daripada kebutuhan, bagian daripada edukasi, atau hal-hal yang paling sederhana secara psikologis. Maaf kita bilang, banyak pemain muda itu dulu-dulunya adalah orang-orang susah. Ketika dia sudah di atas, ia ingin menikmati hal itu sebaik mungkin. Karena kan poin bola itu kan nggak lama kan? Nggak lama. Kalau dia tidak menikmati kan? Betul. Bisa dikatakan, maksudnya semakin besar kesuksesan kita, maka semakin besar pula rasa kita untuk menikmati itu. Karena itu adalah buah dari kerja keras. Karena kalau kita nggak tahu menikmati hasil dari kerja keras kita, maka kita nggak tahu cara bekerja. Itu rumusnya. Jadi semakin kita tahu cara menikmati hasil dari kerja keras, maka kita akan tahu seberapa besar kita harus bekerja keras lagi, gitu. Intinya kerja keras intinya. Nah, sebagai bagian penting di Persita, karena Zikri adalah seorang Aceh, beberapa tahun terakhir rivalitas antara Persita dan Persiraja luar biasa kuat sekali. Baik ketika Persita datang ke Tanah Rencong maupun ketika Persiraja away ke Tangerang. Bagaimana seorang Zikri yang menjaga profesionalisme dan juga melihat sepak bola secara utuh, melihat rivalitas ini, dan bagaimana perasaan sebagai orang Aceh ketika harus pertama di lapangan, yang kedua melihat bara api yang luar biasa berkobar terutama di lini masa netizen tuh. Gimana itu? Waduh, pertanyaan paling sulit ini. Ya, seperti yang kita tahu semua, mungkin baru tahun kemarin
itu terjadi. Mungkin baru tahun kemarin, tahun sebelum-sebelumnya nggak begitu membara, karena kebetulan juga waktu tahun kemarin ada insiden di lapangan Hadi Murtala yang mungkin memicu beberapa penonton atau bahkan mungkin semuanya, yang membuat seakan-akan antara Persita dan Persiraja ini panas. Sebenarnya biasa, sebuah pertandingan itu biasa, kalau panas biasa. Yang nggak biasa itu kalau misalnya panas di luar lapangan, itu nggak biasa. Ya kembali lagi kita kaji, kalau sepak bola tanpa itu ya nggak seru juga. Hambar. Bagai sayur tanpa garam. begitu juga sepak bola. Kalau buat saya pribadi, pertama, kalau dilihat dari sisi pemain bola, kita harus profesional. Dimanapun kita bermain, baik itu untuk daerah apa, di mana, dan melawan siapa, itu nggak penting lagi. Yang paling penting itu adalah lambang di dada, bukan nama di belakang ya. Lambang di dada, sama beban yang dibebankan di pundak saat kita memakai jersey dengan lambang tersebut. Jadi mau itu lawan Persiraja, mau itu lawan siapakah, entah siapakah, kita tetap all out sebagai pemain. Nah, sebagai supporter, begitu juga mungkin. Mereka juga akan all out di bidang mereka masing-masing, sesama supporter. Atau mungkin kalau mereka tidak bisa meluapkan ke supporter, mereka akan meluapkan ke pemain. Pastinya, kalau misalnya Persita away ke Persiraja atau Persiraja away ke Persita. Tapi kan yang kita harapkan bukan demikian. Yang kita harapkan di lapangan tidak apa-apa kalau misalnya memanas. Namanya juga permainan. Tapi di luar seadem. Support boleh sekedar support atau mendukung, tapi jangan anarkis atau berbuah kriminal. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan. Karena yang rugi supporter juga ada. Iya, betul. Yang rugi supporter dan klub. Dan klub. Sebagaimana yang sebenarnya kalau untuk supporter itu harus direnungkan dan difikirkan sebelum berbuat yang sedemikian. Karena yang namanya kita cinta kan, kita harus melindungi nama dia. Iya. Begitu juga supporter Persiraja ataupun supporter Persita, harus dilindungi nama yang mereka cintai. Begitu juga. Mungkin waktu juga pada akhirnya membuat kita harus membadai di sini. Kapan-kapan kita akan sambung lagi dengan nuansa berbeda, dengan materi yang berbeda, atau barangkali dengan status Zikri yang baru. Betul. Nah, status kan tidak hanya soal tambatan hati, mungkin berganti klub atau mimpinya sudah tercapai, masuk timnas. Amin. Bung Zikri, terima kasih banyak sudah berbicara banyak hal, berbagi banyak hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.